mempresentasikan hasil dari penelitian saya yang berjudul Pengaruh Kebijakan Dividen, Likuiditas, Kepemilikan Manajerial, dan Profitabilitas terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor consumer cyclicals yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia di tahun 2018 hingga 2023. Nah, yang pertama kita jelas dari latar belakang. Kita mulai dari latar belakangnya. Sebelum kita masuk dari inti penelitian tuh kita perlu lihat gimana kondisi ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ya, terutama consumer cyclicals yang jadi objek penelitian saya. Terus kalau kita lihat grafik dari sebelah kiri itu nunjukin grafik PDB yang dari 2018 hingga 2023. Jadi bisa dilihat dari 2018 sampai ke 2019 itu naik, cuman nurun di tahun 2020. Kemudian 2021 hingga 2023 menunjukkan ke peningkatan yang dimana kita bisa lihat, yang dimana kita bisa apa namanya tahu kalau apa namanya ekonomi Indonesia mulai membaik, maksudnya meningkatnya daya beli masyarakat bisa dilihat dari situ. Terus kemudian grafik sebelah kanan itu khususnya sektor consumer cyclicals terlihat subsektor makanan dan minuman itu mendominasi dengan pertumbuhan yang signifikan dari tahun ke tahun. Dan dari pertumbuhan ini, penelitian ini jadi semakin relevan karena faktor-faktor seperti kebijakan dividen, likuiditas, kepemilikan manajerial, dan profitabilitas dapat mempengaruhi nilai perusahaan dalam sektor ini. Grafik kalau yang ini di sini ada grafik IHSG dan eh, Jakarta Composite Index. Terlihat dari nilai perdagangan saham itu mengalami fluktuasi yang signifikan, terutama di pandemi COVID-19 di tahun 2020 tuh menyebabkan volatilitas yang tinggi ya di pasar saham. Namun habis itu pasar mulai pulih dengan tren kenaikan yang stabil mencerminkan kepercayaan investor yang kembali pulih. Terus grafik sebelah kanan itu nunjukin pergerakan indeks sektoral Bursa Efek Indonesia dari 31 Maret 2022 sampai 31 Maret 2023. Dari pergerakan consumer cyclicals ini nunjukin bahwa sektor ini memiliki dinamika yang menarik dan berpotensi memberikan sinyal kepada investor terkait nilai-nilai perusahaan. Um, Berikut ini rumusan masalah saya dan ini tujuan dari penelitian saya. Hmm. Berikut tinjauan pustakanya udah ada tambahan signaling teori, agency teori. Hmm, Kalau kalau signaling teori ini kalau perusahaan dia ngasih informasi ke orang luar, bisa investor lewat keputusan yang mereka buat itu namanya signaling teori. Cuman kalau agency teori itu gimana? Itu tentang hubungan antara pemilik perusahaan dengan manajer. Jadi kadang-kadang mereka punya kepentingan yang beda, jadi perlu ada cara buat ngontrol supaya keputusan yang diambil tuh tetap bagus buat perusahaan. Terus kebijakan dividen ada ada beberapa teori tentang kebijakan dividen. Kalau dividen irrelevance itu uh, singkatnya dividen itu nggak terlalu penting buat nilai perusahaan. Kalau bird in hand, investor itu lebih suka dividen sekarang daripada nunggu keuntungan di masa depan. Kalau tax preference, pajak bisa bikin orang lebih suka perusahaan yang kasih dividen kecil karena dipotong pajak. Terus kalau klientel, investor punya preferensi sendiri, ada yang suka dividen tinggi dan ada yang enggak. Kalau nilai perusahaan ini nunjukin seberapa berharganya perusahaan di mata investor. Jadi kalau nilainya tinggi, berarti perusahaan itu dianggap bagus dan menarik buat diinvestasiin. Kalau dividen itu bagian dari keuntungan perusahaan yang dibagi ke pemilik saham. Kalau likuiditas itu gimana seberapa gampangnya perusahaan bayar utang jangka pendeknya. Jadi kalau likuiditasnya tinggi, berarti perusahaan nggak kesulitan soal keuangan. Tuh. Kalau pemilikan manajerial itu kalau perusahaan punya kalau manajer punya saham di perusahaan itu. Biasanya kalau mereka punya saham di perusahaannya mereka lebih hati-hati buat ambil keputusan. Kalau profitabilitas itu tentang seberapa besar perusahaan bisa ngasilin untung dari bisnisnya. Berikut ini ada
penelitian terdahulu di masing-masing variabel ada yang nunjukin sorry, ada yang nunjukin positif dan signifikan dan ada juga yang berbanding terbalik negatif dan tidak signifikan. Ini ada kerangka kerangka pemikiran dari X1 sampai X4 menunjukkan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Berikut ada metode penelitiannya. Populasinya 163 perusahaan, cuman dieliminasi jadi 54 dikali 6 periode, sampelnya 3/324, dan teknik pengambilan sampelnya per positive sampling. Hmm, berikut ini operasi variabel penelitiannya. Kebijakan variabel diproyeksikan dengan DPR, likuiditas diproyeksikan dengan current ratio, kepemilikan manajerial itu saham dimiliki manajemen dibagi jumlah saham yang beredar, ROA. Kalau profitabilitas itu diproyeksikan menggunakan ROA, dan nilai perusahaan diproyeksikan dengan price book value. Berikut ini teknik analisis datanya, ada statistik deskriptif, uji multi-call, uji analisis regresi linear berganda, uji R2 dan uji T. Berikut ini analisis deskriptifnya rata-rata. Berikut ada linearitas semuanya dari 4 variabel tersebut kurang dari 10 VIF-nya, maka semuanya tidak terdapat gejala multikolinearitas. Kalau ini analisis regresi linear berganda bisa dilihat standardized coefficientnya dari ketiga variabel, kebijakan dividen, likuiditas, kepemilikan manajerial, semuanya bernilai negatif, cuma profitabilitas yang bernilai positif. Ini uji koefisien determinasi atau uji R2. Ini dilihat dari R square adjust-nya cuma 1,4% doang yang dari 4 variabel yang saya teliti, cuma 1,4% yang berpengaruh dengan nilai perusahaan. Berarti sisanya 98,6% itu berpengaruh terhadap nilai perusahaan tapi di luar dari variabel saya. Ini uji hipotesis. Dilihat dari p-value-nya lebih, kalau di PR itu lebih gede daripada 0,05 berarti tidak signifikan. Kalau likuiditas juga dia lebih kecil dibandingkan 0,05, itu berarti dia signifikan. Kalau kepemilikan manajer dia juga sama seperti kebijakan dividen, tidak signifikan, dan ROA profitabilitas itu signifikan karena dia lebih kecil dari 0,05. Berikut kesimpulannya, kebijakan dividen itu yang diproyeksikan dengan DPR itu ternyata dia berpengaruh negatif dan tidak signifikan. Likuiditas itu berpengaruh negatif dan signifikan. Pemilikan manajerial berpengaruh negatif dan tidak signifikan. Dan terakhir, profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan. Sekian dari presentasi mengenai penelitian saya. Terima kasih. Oke, presentasinya 8 menit, hampir 9 menit. Berarti sudah cukup. Dan saya rasa kalau dari PPT nggak ada masalah ya. Oh ya, Kira-kira ada yang mau ditanya sebelum masuk tanya jawab? sebenarnya bingungnya pas ini sih kalau yang angka-angka gitu sebenarnya kita harus jelasin banget gak kok? Atau kasih Cukup tengok doang? jelaskan kalau asumsi klasik terpenuhi misalnya tidak terjadi multikolinearitas, terus hipotesisnya yang H1 diterima atau ditolak gitu aja kalau untuk penjelasan saat presentasi. Hmm, apa lagi ya tadi? Ada lagi yang mau ditanya? Oh ya, terus sama ini kok, yang normalitas tuh aku perlu masukin, perlu tunjukin gambarnya gitu nggak? Oh, harusnya ada. Tadi nggak muncul ya? Iya nggak muncul, nanti aku kalau kalau emang perlu aku munculin aja nanti. Ya, masukin lah. Oh ya oke, udah sih itu aja kok.
Oke. Hasil penelitian sejalan dengan teori apa? Hmm, di semua variabel gitu aku sebutnya. Maksudnya kayak dividen sejalan sama teori apa gitu atau gimana Boleh? tuh? Coba, coba dijelaskan. Bervariabel, lebih bagus begitu. Hmm, kalau tapi sebenarnya sejalan-sejalan aja sih. Bentar ya, aku buka lagi lah ya. Bentar. Eh, tapi kalau dividen itu, kalau ini personal opinion gak sih aku atau gimana? Tidak boleh personal opinion, harus berdasarkan bukti. Bukti empiris yang sudah diuji. Hmm. Kalau kalau dilihat dari pembahasan, kalau untuk kebijakan dividen itu lebih sejalan dengan teori bird in hand. Soalnya, eh, ya, Ya, oh, berikan kan kaitannya ke dividen aja kan. Kalau variabel lain gimana? ya benar sih. Ntar dulu, bentar. Tapi perlu kita Ah, kasih tahu kenapa, kenapa kan? Atau ya gimana? harus, harus. Eh, Nah, saya mau tanya, bird in hand ah, itu sejalan atau tidak sejalan? sejalan. Tahu sejalannya dari mana? Eh, mau jawab apa ya, wah, lama. Ya, bird in hand itu semakin banyak dividen semakin bagus. Berarti Nah, pengaruhnya tuh harus positif dan signifikan. oh ya Itu positif. logikanya. Aduh. Mainkan logikanya. Oh, inilah berarti kalau di PR itu punya aku, dia berpengaruh negatif dan tidak signifikan, berarti enggak, berarti sejalan sama dividen irrelevance theory. Buka lagi ya, ya kan kok. Soalnya kalau dividen irrelevance theory kan berarti dia kan nunjukin kalau apa dividen itu dia nggak ngaruh sama nilai perusahaan. Hmm, hasilnya positif atau negatif atau tidak signifikan? Punyaku ya, kalau punyaku kebijakan dividen dia di PR-nya negatif sama tidak signifikan. Jadi dia harusnya sejalan sama dividen irrelevance theory dong. Ya, Dividen ya. Iya, betul. oke. Terus, hmm, kalau Penelitiannya, ah, ya, lanjut. Ya, silakan lanjut dulu. ya, nggak jadi kok. Nanti aku lupa. Kok mau ngomong apa?
Nggak mau tanya ya, penelitiannya lebih banyak signifikan atau tidak signifikan? Tidak signifikan. Yang signifikan cuma, sebenarnya likuiditas dia signifikan sih, cuman dia negatif. Tapi kalau Ya, profitabilitas dia positif sama signifikan loh. berarti yang hipotesis diterima satu aja kan? Iya. Kira-kira kenapa cuma satu? Kira-kira apa secara ilmu manajemen keuangan faktor yang signifikan itu alasannya kenapa? Hmm. Kalau profitabilitas aku dia signifikan, positif dan signifikan. Berarti dia kasih sinyal positif ke perusahaan. Ya, gimana maksudnya? Bentar ya kok. Pokoknya tanya jawab nggak ada yang lama ya. Cuma aku doang yang bikin lama, maaf ya kok bentar ya. Harus betul-betul bisa menguasai materi. Eh, Nggak sih, sama aku grogi aja sih kok. Eh, oh ya, ROA aku berpengaruh positif signifikan. Berarti kan dia semakin tinggi. Kalau dia semakin, berarti dia semakin tinggi profitabilitas yang dihasilkan sama semakin tinggi. Eh, Ngomong apa sih? Semakin tinggi tingkat profitabilitas yang dihasilin sama aset perusahaan, berarti semakin tinggi juga nilai perusahaan. Eh, Kalau dari perspektif teori agensi, ini sejalan. Soalnya pandangan kalau dari pandangan kalau dari pandangan kita perusahaan mampu mencetak profit yang lebih tinggi, berarti konflik kepentingan antara manajer dan pemegang saham dapat berkurang. Ya kan kok? Terus, Soalnya kalau dari ya, oke. Soalnya kalau dari dalam teori agensi salah satu permasalahan utama kan kemungkinan manajer untuk bertindak kepribadian mereka sendiri, bukan demi kepentingan pemegang saham. Cuman karena ini perusahaannya punya ROI yang tinggi, ini menunjukkan bahwa manajer telah berhasil menunjukkan bahwa ya berhasil mengelola sumber daya dengan baik untuk meningkatkan laba perusahaan. Terus kalau dari perspektif teori sinyal sih profitabilitas yang tinggi bisa memberikan sinyal positif ke investor bahwa kalau perusahaan itu punya kinerja keuangan yang kuat dan bisa ngoptimalin asetnya untuk ngasilin keuntungan. Terus dari signifikansi hubungan ini nunjukin bahwa profitabilitas itu salah satu faktor utama yang diperhatiin oleh investor dalam menilai suatu perusahaan. apakah memang hanya di profitabilitas saja yang diperhatikan? Kenapa? Tadi yang signifikan apa variabelnya? Yang signifikan ada likuiditas sama profitabilitas. Cuman likuiditas dia berpengaruh negatif. Oke, berarti cuman apa profitabilitas ya? Berarti kita boleh katakan kalau Berarti aku juga, aha, profitabilitas yang memberikan pengaruh paling kuat terhadap si nilai apa perusahaan. harga saham. Berarti kan faktor yang diperhatikan oleh investor cuma profitabilitas dalam kasus yang ini. Itu Ya, ceritanya.
Mm-mm. Yang lain nggak terlalu diperhatikan oleh investor. Paham nggak maksudnya? Ya, paham, paham. Fenomena penelitiannya apa? Fenomenanya kalau dari dilihat dari PDB, dia da- adanya peningkatan ini sih, apa namanya, pas di tahun 2020 kan dia daya beli masyarakat dia anjlok, apalagi kalau dari perusahaan consumer cyclicals nih dia dinamis gitu ekonominya. Eh, suka berubah-berubah, jadi dia nggak gitu stabil, tergantung sama kondisi apa namanya, kondisi ekonomi gimana. Kalau misalnya ekonominya turun berarti dia consumer cyclicalsnya dia juga turun gitu. Jadi apalah, ngomong apa ya, aduh. Hmm. Terus kalau variabel itu kan banyak yang ditolak ya hipotesisnya. Iya. Kira-kira kenapa Iya. itu ya? Hmm. Kalau oke. Dividen payout ratio ini dia kan berpengaruh negatif dan tidak signifikan. Berarti peningkatan pembayaran dividen itu enggak serta-merta ningkatin nilai perusahaan. Bahkan cenderung diikutin oleh penurunan meskipun dalam tingkat yang tidak signifikan. Eh, Dia sebenarnya kalau selama aku input data, dia kebijakan dividen, dia tuh kalau misalnya perusahaannya lagi rugi, kebanyakan tuh perusahaan sektor consumer cycles tuh rugi di tahun 2020. Jadi selalu minus. Ibaratnya kalau dia udah minus, kadang dia nggak mau bagi dividen gitu. Terus ada juga beberapa perusahaan yang dia ngutang, dia kayak minjem uang di bank dan dapat peraturan kalau kalau mau minjem duit di bank tuh nggak boleh bagi dividen selama tahun dia pinjam uang gitu. Jadi em, apa kebanyakan yang aku dapat angkanya sih kebanyakan minus kalau untuk kebijakan dividen. Dan itu tuh juga apa namanya, preferensi dari investor yang lebih ngutamain keuntungan dari kenaikan harga saham daripada dividen yang dibagiin. Kalau dari sektor consumer cyclicals nih, investor dia cenderung mencari pertumbuhan daripada pendapatan tetap dari dividen itu. Jadi kalau misalnya perusahaan bagi dividen dalam jumlah gede, dana yang seharusnya bisa dipakai buat ekspansi dan investasi jadinya berkurang sehingga jadi potensi pertumbuhan perusahaan itu ikut terbatas gitu. Ya, secara alasan sih masuk akal. Cuma ada nggak kaitannya ke variabel? Ah, maksudnya gimana kok? Kaitan sama variabel? Pe- Penjelasan yang Angel jelasin tadi bagus. Hah? Cuman ada nggak variabelnya itu di dalam penelitiannya? Emang nggak kurang nyambung ya memangnya. Apapun yang dijelasin, itu harus ada kaitan dengan variabel yang digunakan dalam penelitian. Berarti aku harus jelasin kenapa bisa nggak berpengaruh terhadap nilai perusahaan gitu. Aku harus kaitin sama nilai perusahaan kan. Ya, nilai perusahaan itu jelas, karena itu variabel Y-nya. Maksudnya ke variabel X-nya. Kan harus ada kaitan ke sana. Kenapa ininya tidak bagus misalnya. Tentu dari faktor X-nya yang tidak signifikan itu. Hmm. Jawaban tadi kalau mau dikembangkan lagi sih nggak apa-apa. Tapi kaitkanlah dengan variabelnya. Sambung-sambungin dikit lah pakai logika. Oke. Oke, noted.
Nah ini aku nggak ada persiapan sih, kok. Aku main langsung gas aja. Kayak aku harus belajar lagi sih. Aduh, pusing kali aku. Sempat tidak belajar lagi kondisi kayak gini. Ini udah jam Nggak berapa? sempat, aman lah Besok kok itu. harus bangun pagi lagi kan? Iya, aman aja itu. Aku sebenarnya ngajar ini sambil nggak tidur juga sih kok. Jadi ya udahlah, sekali lagi terakhir pun Oke, tapi ini seumur hidup loh. apanya. Ya memang Ini seumur hidup. Makanya justru nggak apa-apa. Maksudnya kayak kan kan nggak tidur sehari kan nggak bikin mati, nggak apa-apa lah. Oh. Aman tuh. iya, tapi jadi kenangan selamanya. Kenangan untuk selama-lamanya ya usahakanlah kenangan yang baik kan. Ya ya. Eh, Kalau fenomena tadi apa ceritanya? ini sih yang apa, penurunan eh, apa ya? Karena ekonomi di karena ekonomi karena pandemi kan dia anjlok tuh di tahun 2020. Jadi apalagi di sektor consumer cyclicals nih dia nggak apa ya? Dia dinamis, dia nggak stabil sektornya. Bisa karena dilihat dari PDB juga, terus PDB sektoral dari IHSG itu bener cuma consumer cyclicals nih lah yang apa ya naik turun apalagi di tahun 2020. Cuman pas 2021 sampai 2023-nya naik gitu. Jadi pengen tahu kalau misalnya dari sektor itu kalau empat variabel yang aku pegang ini berhubungan nggak sama nilai perusahaan. Saya rasa kamu udah bisa lah untuk menjawab pertanyaan ini semua ya. Tinggal didalamin aja Oh, sesuai dengan saya pun grogi ini. kita kan intinya ujian tuh bisa menjawab. Iya sih, cuman aku kadang kayak, aduh ini orang ngomong apa sih gitu. Aku sekarang mikir, ayah, aku ngomong apa sih? Kayak melantur gitu aku jatuhnya. Ketika dosen bertanya, Mhm. sebelum menjawab, tariklah nafas dulu, berpikir, baru ngomong. Oh iya, siap. Oh penguji aku misalnya Pengujinya ya satu, loh. Penguji satunya Miss Evelyn, kalau penguji duanya Miss Lea. Bu Evelyn sih Iya tidak nanti kok, masalah. itu mah Miss Leanya. Itu dia. Sebenarnya itu sih yang aku takutin Saya kemungkinan tak dari bisa kemarin. temani. Saya kemungkinan tak Oh, bisa temani ada kegiatan. kenapa kok? Pagi kan saya uji jam 8.30 sesi satu tuh. Habis itu saya mau Aha. ada kegiatan, ada deadline tanggal 21 pula kegiatannya. Oh, Ini malam ini pun saya oh, begadang tuh cicil supaya bisa selesai. hmm. Aku juga sih begadang. Bisa lah, nggak usah ditemani kan udah besar kan. Bisa tuh nanti. Hai. Tapi sebenarnya kalau dosen pembimbing di kelas tuh ntar dia maksudnya dia ngapain kok? Maksudnya kayak nanya-nanyain kita juga atau gimana sih kok? Kita. Kebanyakan diam. Ah, oh iya, lama. Ngomong ketika dibutuhkan aja. Hmm, baiklah. Ya nggak apa-apa kok. Udah mandiri juga kamu. Ya, emang harus mandiri. Itu namanya mahasiswa kan, proses menjadi Ya, dewasa. adulting. Yalah, kayak gitulah kok. Ada yang mau ditanyakan? Udah mau habis Eh, zoomnya? ya nggak ada sih kok. Aku belajar lagi Ya, lah. belajar lagi dari awal sampai akhir ya. Ya, aman.
Bu Leha tuh orangnya sungguh tidak terduga. Tahu sendirilah ya. Iya tahu, tahu. Saya Tapi sebenarnya aku sejujurnya dapat judul agak ini dari menghindar. dia sih. Kenapa? Ah, ah. Saya sejujurnya agak menghindar kalau Bu Lea sebagai penguji. Kenapa? Galak ya? Malas. Lama ya kok. Iya. Terus Aduh, ya gimana ya? Orang bilang dia kalau nguji cowok dengan nguji cewek beda perlakuannya nanti. galaknya sama cewek pasti. Iya. Aih, alamak. Iya loh, kawanku yang apa? Yang diuji sama Miss Lea tuh kayaknya yang udah sidang tuh cuma bisa dihitung jari lah kok. Yang pembimbingnya Miss Lea. Tapi sebenarnya fun fact ya kok, yang mengcourage aku buat masuk keuangan tuh dia loh. Soalnya pas Oh, dia pas Miss Lea pas ngajar metode penelitiannya seru-seru aja gitu. Jadi aku mikir ya mungkin seru ya. Cuman eh kata teman-temanku rupanya orangnya tidak seperti itu. Cuman ya udahlah. Nasi ya. sudah menjadi bubur. Aku udah jadi keuangan sekarang. Kita tidak boleh menyesali apa pilihan kita. Sudah pilih keuangan ya sudah kita selesaikan keuangan itu. Nggak nggak nyesel sih. Ya bagus-bagus aja. Ambil sisi positifnya. Hmm, Dapat belajar tentang saham, bisa ya, memanage keuangan, ketemu betul. dosen-dosen yang seperti model ini. Kan dosennya saya, Pak Tafib, Pak Hari kan nggak salah kan dulu Iya. dosen Tafib. Kan dosennya bagus-bagus semua tuh. Mm-mm. Dapat pembimbing yang mau sampai jam tengah malam gini pun masih mau ngajarin. Ah, Nah, itu kan bagus juga itu. maaf ya aku ngerepotin. Ya, artinya kan support Ya, secara mental. betul. Ada yang Iya. melakukan seperti itu. Ada juga dosen yang kadang menjatuhkan mental, seperti dosen saya dulu waktu S3. Nggak ada Oh, supportnya sama sekali. berarti pandai-pandai koko lah di situ. Iya, Hmm. makanya disyukurilah apapun yang sudah terjadi. Itu sudah jadi takdir Tuhan. Kita ketemu siapapun udah takdir kita kan. Mm-mm. Termasuk penguji besok itu juga udah jadi takdir kamu. Selesaikanlah Iya, Angel. soalnya aku udah punya feeling tau kok. Kayaknya, kayaknya penguji aku kayaknya ada misalnya lah. Soalnya nggak mungkin hidup aku enak-enak gitu aja. Dapat dapat dospem Hmm. koko kan, terus dosen penguji sempro kemarin Miss Evelyn. Ini kayaknya penguji aku pas skripsi kayaknya ada satu yang killer lah. Aku mikir gitu. Rupanya bener. Iya, kadang hidup tuh kalau terlalu lurus curiga kita ya. Iya makanya Anu, udah punya feeling aja. Ini kayak misalnya rupanya bener misalnya ya. Ah, ya udah. ya Ini udah. jangan tidur terlalu larut. Kalau bisa baca dulu lah materinya kan. Tadi Ah, kan ah, sambil ah, bikin ah. PPT pasti sambil baca juga kan. Nah, malam Iya. ini baca sekilas, tidur Ah, cepat, ah, ya bangunlah besok pagi belajar ulang. Kita kalau baru bangun pagi membaca lebih fresh, lebih cepat masuk. iya. Ah. Ujiannya kan jam 1 ya? Jam Aku jam 11 ya? 11 kok, 11.30. Ah, Jam 11.30 berarti jam 10 udah bisa datang di kampus. Oke. Karena Jumat kan, para dosen mau sholat Jumat, jadi pasti dipercepat semua tuh. Oh iyalah, oke oke. Oke ya, sukses ya. Saya doakan Ya, yang terbaik. makasih ya kok. Ya, terima Ya, kasih ya. ya. Ini Ya saya kok. close, nanti rekamannya saya kirim. Oke, thank you kok. Ya, selamat malam. Ya, selamat malam.